Teman-teman, fokus sebentar. Tarik nafas pelan-pelan. Saya coba lambatkan uraiannya. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-sawmu was-siyamu, kan? Fil lughati, baik, al-imsak. Fokus pelan-pelan. As-sawmu was-siyam, baik saum ataupun siam, fil lughati, secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya, ya, berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan, ya, cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita. Oh, hati-hati. Ya, imsak di sini ini nama lain dari puasa. Awas, karena itu kalau nanti dalam praktek ibadahnya ingin menempatkan kata imsak, awas, hati-hati. Tempatkan dalam pengertiannya, jangan dibawa dalam pengertian bahasa kita. Kecuali kalau kita ingin punya kebiasaan sendiri dengan istilah sendiri di luar pembahasan fikih ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini, secara bahasa, ya, kita bisa membuat persamaan begini. Baik saum, saya tulis dengan dengan Latin. Baik saum ataupun siam, ya, itu sama dengan imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam, sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa, sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama, yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal, apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan, ya, dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya, tahan hubungan seksual dengan segala ketentuan yang ditetapkan syariat, dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq, ya, waktu subuh, sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas? Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187. Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah saum, inilah siam, inilah imsak, waktunya saat Ramadan. Di luar ini dari maghrib, nih dibalik, maghrib sampai menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar. Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah, ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah, dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi, kita boleh makan, silakan. Makan, minum, segala hal yang dilarang, ya, sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik, maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur. Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba, berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti, kalau Anda misalnya, sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi. Saya dan kita, makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar. Jangan terlalu mepet ke malam, ya. Ya, dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan jam 4 misalnya, kan?
supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas, dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya di fajarnya jam 4.30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, 00. Baik. Saya mau tanya. Kalau fajar subuhnya 4.30, artinya berapa? Oh, baik. Iya betul, jam 4.30. Jadi bukan jam 4.25. Bukan jam 4.20. Kalau jam 4.20, jam 4.25 itu belum imsak, masih boleh makan. Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4.30, jam 4.20 ada yang teriak-teriak misalnya atau menyampaikan imsak, imsak. Anak kasih tahu, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke adzan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, ya, misalnya peringatan nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi, kan di masjid suka menyampaikan itu kan, Bapak Ibu sekalian, azan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, tuh boleh disampaikan tuh pengingat. Ya, zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat. Subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Ah, yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini, ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya. La yamna'annakum adanu Bilal. Ya, kita lihat ya, yang tadi bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena azannya Bilal. Ya. Bilal azan maksudnya ketika Bilal adzan, misal Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuman sampai sini dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi. Bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada 2 orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya, yang pertama Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya, lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya?
Dan Anda paham suatu saat akan pulang, suatu saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta. Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah. Kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab. Ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya. Maaf, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Di kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan. Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah, kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalau kalimat kita, ya Rasulullah, li ya rukhsah. Ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya enggak ke masjid karena situasi begini. Mata tak bisa melihat, jalan tidak mudah, ya kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adzan? Apakah Anda masih mendengar adzan? Suara adzan masih sampai enggak? Kata beliau, bala. Ya, saya dengar suara adzan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu akbar, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adzan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqh mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal, ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan. Belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal bin Rabah yang ada, radhiyallahu ta'ala anhu, yang peristiwa itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan subuh. Itu yang menjadikan nanti Nabi menetapkan adzan 2 kali. Saat subuh, adzan pertamanya itu Bilal, adzan keduanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nah, adzan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh. Di waktu, ya, tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk, baru Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu adzan. Ya, karena Bilal adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adzan, masih makan kalian, jangan berhenti. Nah, maka kalimatnya bukan imsak. Teruskan makan malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum, ya, min sahurikum adzanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adzannya Bilal, karena adzan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami, sementara orang sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya?